Saudara-saudara, dalam kehidupan bermasyarakat, setiap kita akan berinteraksi dengan kerabat dan sahabat. Kerabat adalah saudara sedarah, sedangkan sahabat adalah saudara seiman, saudara selingkungan, atau saudara sepekerjaan. Manakah di antara keduanya yang lebih utama? Mari kita lihat meninjau beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama ialah dari Amsal 18 ayat 24, firman Tuhan katakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih akrab daripada seorang saudara. Bagian firman Tuhan ini berbicara tentang teman atau sahabat yang bisa lebih baik daripada saudara atau kerabat. Tetapi teman juga bisa mendatangkan celaka. Bagian kedua, Amsal 27 ayat 10, firman Tuhan katakan, jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malam. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang baik. Firman Allah yang hidup menerjemahkan, jangan membuang sahabat baik, sehingga pada waktu engkau menghadapi kesesakan, engkau tidak perlu meminta tolong kepada kerabat yang jauh. Dalam konteks ini, sahabat dianggap lebih bermanfaat daripada kerabat, karena sahabat lebih dekat dalam arti jarak, sehingga ketika dalam keadaan darurat, sahabat bisa segera menolong, sedangkan kerabat umumnya berada di tempat yang jauh. Bagian 3 dari Matius 12 ayat 46-50, ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Apakah dengan pernyataannya Tuhan Yesus menyangkal ibunya? Tentu saja tidak. Bila kita membaca perkataan Tuhan dari atas kayu salib ketika ia menyerahkan ibunya kepada Rasul Yohanes. Yang ingin Tuhan Yesus tekankan ialah melakukan kehendak Bapa. Itulah yang bernilai, siapapun yang melakukannya. Jadi bukan hubungan biologis yang terutama, tetapi hubungan praksis, yaitu yang melakukan kehendak Bapa surgawi. Yang berikutnya dari Lukas 10 ayat 30 sampai dengan 37, seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus tentang sesama manusia. Tuhan Yesus menjawab dengan perumpamaan. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Untuk menjawab siapa sesama manusia, Tuhan Yesus membandingkan 3 kelompok. Kelompok imam, kelompok Lewi, adalah kelompok utama dalam masyarakat orang yang dirampok dan ahli Taurat, yaitu kelompok Yahudi, yang bertanya kepada Tuhan. Kelompok ketiga ialah orang Samaria, orang yang dipandang rendah, kurang beragama oleh orang Yahudi.
Imam dan Lewi tidak menolong orang Yahudi yang dirampok. Orang Samaria menolongnya hingga tuntas. Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu, "Siapa sesama bagi orang Yahudi yang terluka?" Dia menjawab, yang menunjukkan belas kasihan. Dan itu adalah orang Samaria. Jadi dari bagian ini jelas bahwa hubungan, baik hubungan kekerabatan, bahkan juga hubungan bangsa, adalah kurang bermakna bila dibandingkan dengan hubungan praksis walaupun dilakukan oleh, dalam tanda petik, musuh teologis. Dari uraian singkat di atas kita dapat menyimpulkan bahwa yang utama adalah yang melakukan perbuatan berguna bagi kehidupan kita. Bisa jadi itu adalah kerabat dan juga bisa adalah sahabat. Sahabat yang dekat lebih menolong ketika mengalami kesesakan atau keadaan darurat dibandingkan dengan kerabat yang jauh. Kerabat perlu saling menolong sehingga hubungan status tidak menjadi kosong, tetapi bermakna karena diisi dengan saling membantu. Jadi, jangan istimewakan kerabat atau sahabat, dan jangan pula mengabaikan salah satunya, baik kerabat maupun sahabat, karena mereka sekali waktu akan melakukan sesuatu yang berguna bagi kita dalam kehidupan kita. Semoga renungan singkat ini bisa berguna bagi kita untuk menyikapi posisi kerabat dan sahabat di dalam kehidupan kita. Amin.